touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Pak. Kakaknya mau duduk di mana? Meja, Kak. Silahkan duduk, Kak. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Gimana, Kak? Duduknya udah nyaman? Nyaman, Kak. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Saya sehat sih, Kak, tapi saya punya masalah sama kecemasan saya sendiri. Saya suka cemas tiba-tiba. Oh, baik. Kak, sebelumnya Kak pernah nggak melakukan konseling? Belum, Kak, baru ini kali pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling, Kak, ya. Di sini konseling ini sifatnya rahasia, Kak. Jadi Kakak mau cerita apa saja di sini, cerita Kakak bakalan tidak tersebar, Kak. Jadi Kakak tidak perlu khawatir, Kak, dengan cerita Kakak tersebar kemana-mana, Kak. Jadi silahkan cerita, Kak. Oh, jadi ini, Kak, saya belakangan ini merasa cemas sekali sama pendidikan saya. Saya merasa saya tuh nggak selesai. Saya ngejalanin kuliah saya tuh capek banget gitu. Tugas saya banyak, masalah saya banyak gitu, Kak. Saya mengerti, Kak. Bisa diceritakan lebih lanjut lagi, Kak? Saya ini sih, Kak, saya tuh kalau misalnya di bagian pendidikan saya lancar-lancar aja sih kayak gitu. Jadi saya udah ngerasa cemasnya kalau misalnya saya gagal tuh gimana gitu. Saya takut sama gagal, Kak, karena saya belum pernah gagal sekalipun gitu. Oh, berarti jadi Kakak gagal ya? Kakak takut ya gagal sama pendidikan Kakak sekarang? Dan dari kapan Kakak mulai khawatir kalau Kakak gagal? Dari ini, Kak, semester akhir. Oh, jadi pikiran Kakak semua ke pendidikan ya, Kak, takut gagal gitu ya, Kak? Iya, Kak. Saya paham, Kak, pasti Kakak capek ya dengan tugas, apalagi Kakak takut gagal ya dalam melakukan hal apapun. Iya, Kak, saya takut banget kok misalnya nanti saya gagal gitu, Kak. Saya malu kok misalnya saya gagal, Kak, makanya saya cemas belakangan ini. Saya nggak sanggup buat ngerjain tugas, Kak, karena pikiran saya itu tertimpa-timpa sama masalah-masalah pribadi saya juga. Sebelumnya Kakak pernah nggak bercerita sama orang lain gitu, Kak, biar masalah agak plong gitu, Kak? Belum sih, Kak, baru kali ini pertama, karena saya belum berani ngomong sama siapa-siapa. Baik, jadi Kakak sebenarnya tidak perlu khawatir, Kak, kalau bercerita sama siapapun itu, Kak. Itu biar beban Kakak tidak terlalu banyak gitu, Kak. Ya, Kak, mungkin saya terlalu tertutup ya, Kak, belakangan ini karena saya sibuk ngerjain tugas di kos, saya jarang keluar gitu. Oh, jadi kalau saya bisa tahu Kakak di kos sendirian ya? Iya, Kak, sendirian. Oh, jadi kalau memang Kakak merasa kesepian dan tugas-tugas menumpuk, Kakak bisa kok cari hiburan, pergi keluar gitu, cari suasana biar hati Kakak tenang gitu, Kak. Benar sih, Kak, karena kalau misalnya saya kurung, semakin saya kurung di kos, Kak, saya semakin terpuruk sama masalah saya, Kak. Karena saya bukan punya teman, bukan nggak punya teman, Kak. Saya punya teman sih, tapi nggak terlalu dekat, Kak. Makanya saya nggak punya tempat cerita. Tapi sebelumnya Kakak pernah nggak cerita sama orang tua? Belum, Kak, karena saya takut menjadikan masalah saya itu beban gitu. Baik. Oh, Kakak takut ya beban keluarga itu mentimpa-timpa makin Kakak lagi cerita gitu ya? Iya. Tapi kalau bisa Kak, Kakak boleh kok cerita sama orang tua juga. Kakak nggak boleh mendam gitu. Kakak harus semangat. Orang tua Kakak pasti paham dengan keadaan Kakak yang sekarang. Benar sih, Kak. Tapi saya belum berani nyoba untuk cerita sama orang tua. Kakak, apa yang Kakak takutin? Karena ini, Kak, saya juga sekeluarga banyak gitu, masih banyak adik-adik saya. Jadi saya itu ditekan harus mandiri, Kak. Nggak boleh jadiin masalah saya itu buat
beban ke ibu saya gitu. Oh, jadi kakak berpikir jangan tambahin beban orang tua Iya. ya kak. Tapi kakak tidak boleh selalu dipendam masalahnya kak. Itu bakalan mental kakak hancur kak dengan dunia. Saya menurut kakak. Kakak bisa lu meluapkan cerita kakak nulis diary gitu kak. Atau kakak melakukan hal-hal yang kakak suka gitu kak. Baik kak. Sampai situ udah. Terima kasih banyak kak, kakak sudah mau bercerita sama saya, mau meluangkan waktu hari ini untuk bercerita dengan saya. Kakak sudah berani loh bercerita dengan saya apapun itu. Baik kak. Terima kasih ya kak karena sudah mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama. Kakak harus tetap semangat ya, kakak nggak mau putus asa. Baik kak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.